Sobat Pangan, kembali lagi di podcast B2SA, beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Setelah kita diskusi, berbincang santai di beberapa episode sebelumnya, nah sekarang kita akan membicarakan lebih detail nih tentang apa sih yang dimaksud dengan makanan lokal atau pangan lokal. Nah, tentunya khusus kita akan mengupas lebih dalam tentang yang namanya sorghum. Jujur, ini bagi saya sendiri, saya tuh awam sekali tentang sorghum. Sekarang kita kedatangan seorang bintang tamu nih yang sangat cantik. Nah, tentunya dia adalah seorang ahli sorghum, sudah berkecimpung di dunia sorghum cukup lama. Langsung saja kita sambut Mbak Diana Widyastuti dari Surga Sorghum Sejahtera. Oke, hai Mbak Diana. Hai, terima kasih atas undangannya. Iya. Sebenarnya saya bukan ahli sih, Oke. bukan ahli sorghum, Baik. tapi saya mencoba menanam dan pasca panennya juga saya lakukan. Nah, seperti itu. Iya, berarti lebih ke praktisi. Praktisi, ya? saya praktisi Oke. aja. Saya mencoba dan riset sendiri dan sama teman-teman juga. Saya tanya-tanya juga di Departemen Pertanian dan IPB, saya bertanya terus mengenai sorghum itu apa. Oke. Seperti Nah, itu. berkaitan dengan sorghum apa nih? Tentunya teman-teman sobat pangan di sini pasti pada bingung nih ya, penasaran sebenarnya sorghum itu apa? Dikatakan sebagai makanan lokal atau pangan lokal itu seperti apa? Boleh dikasih tahu secara ringkas nggak? Sebenarnya sorghum itu apa? Sorghum itu adalah tanaman sekeluarga dengan jagung. Oke. Tapi kelebihan sorghum itu dari biji sampai akar itu semua bermanfaat. Dan bisa ditanam di tempat yang kering dan membutuhkan air sangat sedikit. Seperti itu. Dan pengalaman saya juga di Timor Leste, khususnya karena saya membantu masyarakat di sana. Dan di sana memang kurang air sekali ya, tapi alhamdulillah di sana tanamnya bagus. Mungkin kapan-kapan kita bisa share untuk film-film dan tanaman-tanaman sana gimana bagusnya di daerah timur sana. Mungkin kapan-kapan saya bisa sharing fotonya seperti itu. Iya, mungkin lain kali saya juga bisa diajak ke sana ya, Iya, Mbak Widiana ya. Kita selalu panen di sana. Oh, selalu panen? Selalu panen. Oh, oke. Sebelumnya nih, kan tadi kata Mbak Diana, dia semacam jagung. Keluarga jagung. Iya, jadi buat sobat pangan di sana, saya baru juga pertama kali lihat yang namanya tanaman sorghum nih yang sedang dibawa oleh Mbak Diana gitu. Bisa dilihat kan Mbak Diana? Sorghum. Nah ini nih, seperti ini. Nih sorghumnya. Sorghum itu banyak varietas ya Mbak. Mungkin varietasnya ada 200 mungkin. Tapi kami penggiat sorghum di Indonesia, kami hanya memakai beberapa varietas aja yang emang cocok untuk pangan. Oke. Seperti itu. Oh, jadi nggak semuanya itu untuk pangan? Bisa juga. Cuman kan kita punya khusus untuk pangan. Jadi namanya sweet sorghum. Oh, sweet sorghum. Sweet sorghum. Itu macam-macam, ada bioguma, ada numbu, ada super. Itu banyak varietas. Sekarang tinggal kita mau pakai yang mana. Sweet sorghum itu berarti dia lebih manis gitu. Iya. Dibandingkan varietas lainnya. Iya. Jadi dia yang selama ini kita tahu nih ada yang namanya beras sorghum. Iya, itu kita pakai sweet sorghum. Oh, sweet sorghum. Mungkin agak blocking ya, Mbak Diana, boleh dikembalikan. Nah, ini macam-macam sorghum ya. Nah, ini seperti ini bioguma ya. Selama ini saya pakainya bioguma. Dia bijinya lebih besar-besar. Dan batangnya juga dia besar juga. Nah, ini Harmada. Harmada. Oke. Ini kepanjangan harapan masa depan bangsa. Harapan masa depan bangsa, Masya Allah. Nah, ini untuk sapu. Oke. Kita pergunakan untuk sapu dan kerajinan tangan lainnya. Tapi ini juga bisa dimakan juga sih. Ini seperti ketan hitam. Oke. Warnanya hitam. Tapi nggak semanis yang sweet. Ya, tidak. Seperti itu. Ada juga sorghum ketan ada juga. Macam-macam. Nah, seperti itu. Iya. Nah, saya menggunakan ada 3 varietas selama ini. Ada 3 varietas, itu untuk makanan semua atau? Enggak, untuk makanan saya pakai bioguma sama super 9. Oh, oke. Iya. Nah, ternyata banyak ya varietas
varietasnya. Tapi kan kita sedang membicarakan lebih ke sorghum sebagai alternatif pangan nih. Tentunya yang harus bisa dibudidayakan di lahan-lahan yang kering tadi ya Mbak Diana. Nah ya sebenarnya yang lebih tahan nih untuk dibudidayakan di daerah kering itu yang varietas apa? Semua varietas bisa. Oh, semua varietas bisa? Bisa. Karena intinya sorghum ini dia bisa ditanam di lahan kering dan minim air. Oke. Seperti itu. Oke. Nah kalau terkait dengan minim air, berarti tadi ada di mana aja Mbak Diana? NTT, NTB, mungkin di Jawa juga ada. Di Jawa juga ada. Di Jawa Barat juga Sukabumi itu ada juga. Tapi kalau di Bogor, saya punya di Bogor lahan, itu kurang maksimum karena hujannya terlalu banyak. Justru hujan terlalu banyak dia kurang bagus sih sebenarnya. Yang pengalaman saya. Oke. Nah, berarti kan sebenarnya dia bisa dibudidayakan di mana aja. Tapi berarti tekniknya mungkin ya yang harus istilahnya disamakan dengan bagaimana sih musim yang di tempat kering atau misal di Bogor tadi kan sebenarnya intensitas hujannya lebih tinggi daripada di NTT gitu. Sebenarnya gini Mbak, kita kan kalau beras biasa, beras padi itu kan harus banyak air. Kalau ini tidak perlu banyak air. Oke. Jadi sebenarnya sekarang zamannya kita mau menghadapi El Nino, kekeringan. Nah itu memang cocok banget kita tanam sorghum. Menurut aku sih udah mulai dicoba lah sekarang untuk menanam sorghum untuk kedepannya kita alternatif nggak ada beras kita punya sorghum. Oke. Karena rasanya itu memang menyerupai beras sih. Yang penting kita masaknya bagaimana cara masaknya. Nah emang kita harus ada sosialisasi sih cara memasaknya seperti apa, kita harus ada sosialisasi supaya rasanya itu memang mirip dengan beras. Iya. Beras padi lah. Seperti itu. Ya, setahu saya Badan Pangan Nasional itu untuk informasi saja kepada sobat pangan di sana, Badan Pangan Nasional itu terus-menerus untuk sosialisasi tentang sorghum. Ada juga dulu namanya nasi goreng sorghum. Nah, itu. Jadi tergantung ya bumbunya seperti apa supaya diterima di lidah orang, misal orang Jawa, orang Minang dan orang di berbagai daerah gitu ya. Nah, menguak tadi Mbak Diana tentang sorghum sebagai alternatif lagi nih, dia yang tahan di tempat kering, ternyata dia juga nggak membutuhkan banyak air untuk dibudidayakan. Nah, sebenarnya potensinya itu sebesar apa nih untuk bisa dikembangkan di Indonesia? Potensi sangat besar ya, karena di Indonesia kan banyak lahan kosong juga, lahan yang isinya lahan tidur ya. Di X tambang juga kita tanam juga sekarang X tambang. Sekarang kita lagi riset untuk tanahnya ya, apakah itu bagus untuk kita konsumsi atau tidak, saya lagi riset. Ada di Papua kita juga lagi riset untuk sorghum X tambang. Mudah-mudahan hasilnya cepat bagus dan kita bisa konsumsi. Oh, jadi lagi riset untuk bisa dibudidayakan di X tambang. X tambang. Oh, jadi ketika tanah yang sudah habis digunakan untuk tambang sebenarnya sedang diteliti dulu nih ya. Sedang diteliti. Apakah bisa dimanfaatkan lagi atau tidak? Karena kandungan kandungan di dalam tanah itu kan mungkin ada kandungan tembaga atau sebagai apa kan, apakah bagus dikonsumsi oleh manusia seperti itu. Mudah-mudahan hasilnya bagus dan bisa dimanfaatkan untuk manusia, kita bisa kembangkan di Papua di XX tambang itu. Oke. Ini menarik ya, cukup menarik. Ternyata potensinya masih bisa dikembangkan di berbagai tanah, lapangan. Dan seperti saat ini saya di X tambang kapur di Gunung Putri, itu ya kita bisa kembangkan juga di situ. Yang saat ini saya tanam itu di X tambang kapur. Oh, X tambang kapur. Di lokasi semen, pabrik semen. Oh, oke. Baik. Nah, ini kan lagi bawa banyak beragam jenis makanan ya, olahan ya. Salah satunya mungkin ada yang namanya beras sorghum tadi ya. Coba. Nih, ini beras sorghum.
Nah, beras sorghum ini bulat-bulat ya, mungkin seperti apa ya istilahnya, apa namanya, kayak bulat-bulat itu, Kerikil, kayak apa ya, bubble. bukan Apa itu? apa sih, Tapi merica oh, merica. kan Tapi- bulat-bulat toh. Iya, oh oke Ini kan oke, bulat-bulat merica. seperti merica. Kadang-kadang kalau gabahnya itu mungkin seperti merica, orang mungkin gitu Oke, ya. Nah, oke. ini kalau sudah dikupas seperti ini. Hmm. Seperti ini pemirsa nih. Ini kita tergantung cara masaknya. Emang masaknya airnya harus lebih banyak. Oke. Kalau saya sendiri bisa direndam 2 jam. Kalau saya masaknya pakai air panas. Jadi 3 kali lipat air seperti masak nasi biasa. Jadi 3 kali. 3 kali lipat air. Iya. Yang- Kalau misalkan air nasi beras biasa kan 1:1. Oke. Ini 1:3 atau banding 2,5. Oke. Seperti itu. Kalau saya masaknya pakai air panas sih. Hmm. Itu air panas nggak perlu direndam. Tapi ada juga tergantung cara masak masing-masing. Oke, tapi ini berarti dia Karena kandungan gizinya lebih baik daripada beras atau gimana? Iya sih, sebenarnya lebih baik dari beras. Oke. Karena nilai nutrisinya lebih baik. Mungkin bisa dilihat di Google, mungkin kalau lebih mau detail ya, Hmm. manfaat sorghum itu apa, itu ada semua. Hmm. Nutrisi, kandungan nutrisi, kalsium, Oke. Serat gimana serat? seratnya lebih banyak, Oh, kalsiumnya oke. lebih banyak. Berarti teman-teman sobat pangan di sini yang mau diet bisa nih ya coba ya. Iya. Oke, nanti Harus mungkin saya dicoba, harus coba. Ya, boleh coba Ini deh. harus coba karena emang manfaat buat diri kita sendiri dulu ya yang Oke. kita utamakan ya. Iya, Gitu. nanti saya berarti harus campur dengan berbagai macam bumbu gitu. Iya. Iya. Nah ini kalau makan nasi biasa kita kan makannya banyak nih, Mm-mm. pasti kenyang dan ngantuk. Kalau kita makan sorghum makan sedikit aja, itu udah kenyang Oke. karena fibernya tinggi. Oke, fibernya jadi Fibernya tinggi, jadi kita cepat kenyang dan cepatnya tidak ngantuk. tidak ngantuk ya. Seperti itu. Nah Iya. itu harus dicoba ya buat Oke. ibu-ibu pekerja. Itu buat ibu-ibu pekerja, tapi nggak cuma ibu-ibu pekerja di sini. Sobat pangan yang remaja, yang anak sekolah mungkin ya, mbak-mbak SMA nih biasanya, mereka kan juga ingin diet ya Oh, iya. istilahnya, ingin biar kelihatan badannya lebih wow gitu kan. Nah, mungkin bisa dicoba dengan mengganti karbohidratnya dengan sorghum, beras sorghum ini tadi. Nah, oke, setelah tadi beras, potensi, lalu ternyata kandungan gizinya juga lebih baik gitu ya. Sebenarnya ada nggak sih tantangan atau misalnya ada nggak sih permasalahan sebenarnya yang susah, kenapa dia susah disosialisasikan kepada masyarakat, kenapa saya sendiri nih awam gitu tentang sorghum, Ya. kenapa gitu, apakah ada masalah di situ? Bukan masalah sih, sebenarnya nggak ada. Oh nggak ada. Ini karena sorghum ini kan namanya berbeda. Mungkin sejak zaman dulu eyang-eyang kita tuh sudah makan sorghum. Seperti itu. Oke. Oh jadi sebenarnya sudah. Iya. Sejak Cuman dulu. karena namanya berbeda-beda. Misalkan kalau di Jawa namanya cantel. Oke. Kalau di Bali mungkin buleleng. Hmm. Atau di mana mungkin namanya berbeda. Setiap daerah namanya beda. Oke. Tapi setiap daerah itu punya sorghum. Oh jadi sebenarnya kalau saya misal ke Bali, Iya. itu nama sorghum beda ya? Iya. Oke. Nama sorghum itu sekarang nama internasional. Oke. Jangan-jangan ada masyarakat di sana tahu itu sebenarnya sorghum, tapi dia nggak tahu itu namanya sorghum, Iya. hanya karena istilahnya berbeda. Namanya berbeda. Oke. Misalkan di timur juga namanya, setiap daerah tuh namanya beda. Kalau saya ke sana, oh saya tahu Bu, ini namanya ini gitu loh. Oke. Gitu. Sebenarnya kalau sekarang mungkin sudah banyak, udah teknologinya bagus dan researcher sudah bagus banyak juga. Sekarang kita kembangkan sorghumnya lebih bagus lagi dengan genetika yang ahli lah itu kan. Oke. Akhirnya jadi sweet sorghum Oke. dan macam-macam varietas gitu loh. Oke. Seperti itu. Nah, setelah kita membicarakan banyak sekali tentang sorghum nih secara umum, sekilas tadi ada potensi, lalu bagaimana kandungan gizinya dan juga cara budidayanya. Nah, Mbak Diana sendiri nih sudah mengembangkan yang namanya sorghum sejahtera. Mungkin di sini sobat pangan penasaran nih, kok bisa ya dari sebuah sorghum yang kita nggak kenal tapi bisa menjadi sebuah,
artinya kan sudah besar ya Mbak Diana ya. Boleh diceritakan nggak kira-kira ada tips and trik nih kalau misalnya mau usaha di dunia persorghuman terutama di Indonesia? Iya, gini Mbak, Sorga Sorghum itu saya buat ya baru mungkin 3 tahun yang lalu. Tapi selama 8 tahun saya sudah mulai coba untuk saya tanam, saya coba untuk hasil akhirnya seperti apa. Karena saya mulanya itu saya punya bisnis di beberapa wilayah di Indonesia, saya supplier di tambang dan saya biasanya membantu masyarakat itu di sekitar PT yang saya kerja itu, saya biasa kasih sembako. Tapi saya pikir-pikir selain nasi sembako, saya bisa nanam sorghum seperti itu untuk alternatif pangannya ya. Nanti suatu saat saya nggak kerja lagi di situ, saya mau bantu apa ke masyarakat gitu loh. Akhirnya ada ide dari orang tua saya, kamu bisa nanam sorghum. Apa itu sorghum? Akhirnya saya cek lagi, ternyata namanya cantel. Nah, dari situlah saya ketemu teman-teman yang ahli si cantel ini. Apa sih cantel? Ini saya ketemu sama teman dari pertanian, oh ternyata namanya sorghum sekarang. Nah, disitulah saya mulai mencoba menanam di masyarakat pedalaman seperti di Papua. Papua juga salah satu sekarang yang saya kembangkan banyak itu di Timor Leste, karena saya ada proyek di Timor Leste. Nah, ini saya bantu masyarakat untuk memulai menanam sorghum. Itu untuk alternatif ya. Suatu saat nanti, itulah saya bilang suatu saat saya bisa nggak kerja lagi di situ. Saya nggak mungkin saya kirim-kirim sembako terus kan, bebas terus ke tempat itu. Akhirnya ya saya mulai dengan menanam sorghum di situ dan akhirnya saya cinta banget namanya sorghum itu. Ternyata kok bagus ya gitu loh. Akhirnya kita pelajari, tuh ada teman-teman juga yang kasih pelatihan juga. Akhirnya saya ikut pelatihan juga. Udah ternyata semua bisa dimanfaatkan, termasuk bisa buat gula, ya aneka makanan, beras, kue dan sebagainya. Karena tepung itu kan dia gluten free. Ini alhamdulillah saya bisa membantu banyak masyarakat, apalagi masyarakat anak-anak yang butuh gluten free. Jadi tepung sorghum ini itu gluten free. Jadi bahasa awamnya gini, gluten free itu tidak lengket di darah. Jadi dia kalau nggak langsung nggak lengket. Kalau di tepung biasa kan tuh lengket, kalau ini kan dia bereaksinya lama gitu loh. Akhirnya dia bisa keluar lagi seperti itu. Jadi untuk sekedar informasi saja untuk sobat pangan di luar sana, yang namanya sorghum tadi itu sudah ada fibernya lebih tinggi ya. Lalu ada juga gluten free. Jadi anak-anak yang autis yang butuhkan tepung itu pasti dia carinya gluten free dan itu ada di sorghum. Itu sudah ada penelitiannya? Ada. Banyak penelitiannya. Banyak. Sekarang kan sudah di Indonesia sudah kita kembangkan banyak dan research itu sudah ada gitu loh untuk bisa nanti pendampingan untuk ke sosialisasi ke masyarakat. Mungkin ada ahli gizi atau dokter, itu mereka bisa menyampaikan kalau sorghum itu makanan sehat. Jadi mungkin nanti teman-teman sobat pangan bisa searching sendiri ya terkait dengan manfaat sorghum itu sendiri. Apakah itu bisa untuk makanan tadi anak autism gitu ya, anak berkebutuhan khusus begitu. Lalu tadi sempat bahwa ingin memberdayakan masyarakat. Jadi bukankah memang kalau makanan lokal di sana artinya memang sudah dibudidayakan? Tapi pastinya susah dong ya untuk mengajak masyarakat lokal untuk bisa bersama-sama nih, ayo kita bangun lahan sorghum gitu. Ada tipsnya nggak? Karena kan mungkin dari makanan lokal itu sendiri mereka sekarang lebih suka makan nasi daripada sorghum mereka sendiri. Ada nggak tips khusus bahwa ayo lo kita makan sorghum lagi gitu, ayo lo kita budidayakan sorghum lagi gitu? Ada seperti ini. Misalkan saya sosialisasi, ayo kita coba tanam sorghum alternatif. Kalau kalian nggak bisa beli beras, mungkin di daerah kalian nggak bisa tumbuh beras misalnya, padi misalnya, gitu. Coba kita mulai tanam sorghum. Tanam sorghumnya nggak usah besar-besar dulu. Jadi di halaman aja lah.
200 meter, 100 meter. Oh bisa? Bisa. Jadi kalau saya targetnya emang untuk masyarakat bawah yang mereka susah dapat beras padi atau apapun yang mereka susah, mereka bisa untuk kehidupan mereka bisa makan at least. Saya coba bantu untuk sorghum. Seperti itu. Seperti di pesantren-pesantren, ya toh? Kan ada beberapa pesantren saya bantu bibit dan mereka bisa makan sendiri tanpa bantuan dari luar. Dan itu makanan sehat kan. Oke. Cuman 200 meter, 300 meter aja mereka bisa karena sangat mudah. 200-300 meter itu bisa menghasilkan berapa? Misalnya gini, 1 kilo itu kita butuh bibitnya sekitar 7-10 kilo, 1 hektar. 1 hektar, Yeah. 7-10 kilo. Jadi kita panen ya antara 2,5 sampai 3 ton 1 hektar. Jadi 3.000 kilo kan. Kan banyak itu. Iya banyak. Jadi kita pakai logika aja, kalau saya sih logika aja. Saya bantu masyarakat, oke, misalkan 5 kilo, saya paling 5 kilo berapa rupiah. Tapi kalau kita punya kebun sendiri kan kita bisa bantu siapapun untuk gratis. Saya kasih gratis untuk masyarakat. Memang masyarakat bawah yang saya bantu. Untuk mereka paling enggak untuk ketahanan pangan mereka bisa. Iya, baik. Ya. Karena gini, penjahat itu karena lapar. Penjahat itu karena iya, lapar. Kan? Orang jahat itu karena dia lapar. Iya. Kalau mereka udah kenyang, mereka mungkin bisa berpikir logis gitu kan. Kalau mereka lapar, anak nggak makan, istri nggak makan. Kalau makan mereka ya mencuri lah, ya apalah gitu kan. Tapi kalau mereka bisa kenyang, mereka mungkin bisa biologis dan mereka bisa bekerja bagus gitu. Menurut saya sih begitu ya. Oke. Jadi seperti itu. Iya. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh Badan Pangan Nasional untuk mengembangkan sorghum di beberapa tempat, lalu untuk mensosialisasikan tentang sorghum itu memang suatu langkah yang tepat ya. Iya, betul. Apalagi untuk menjaga ketahanan pangan nih, karena kita selalu membicarakan tentang gimana sih Bapak, Ibu, adik-adik maupun saudara-saudara kita di luar sana yang di wilayah timur maupun di wilayah tengah itu bisa tetap menjaga ketahanan pangannya supaya tidak lapar, karena tadi ternyata lapar itu bisa menjadi penjahat atau penjahat itu karena lapar. Apa ya? Mungkin karena ada kejahatan itu karena mereka lapar, karena salah satu bisa gitu juga kan. Ya nggak sih? Menurut Mbak gimana? Bisa jadi. Ya, kan? Tapi iya, kembali lagi ya ke pintaran itu, kembali lagi ke kecerdasan emosional dan intelektual. Jadi kalau menurut saya itu ya sehat itu penting. Sehat itu penting. Kenapa nggak kita mulai dulu dari kita sendiri, dari anak kita dulu. Jadi kalau saya punya program, saya utamakan anak-anak dulu, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak dari umur 0 sampai umur 17 tahun. Karena itu kan aset bangsa. Anak itu udah aset bangsa. Utamanya kan kita makan sehat dulu, baru kita bisa yang lainnya. Seperti itu kan. Iya. Seperti itu. Paling nggak kita makan dulu deh. Keluarga kita makan dulu, tetangga kita ajarin makan, tetangga RT, RW, kelurahan, baru kita bisa kita kembangkan yang lain, misalkan untuk marketing, untuk apa sebagainya. Yang penting kita dulu makan. Oke. Ya, dan juga jangan lupa makanannya harus yang enak. Nah, itu sebenarnya sesuai dengan tagline kita, makan enak, makan sehat, makan B2SA, beragam, bergizi seimbang dan aman. Nah, oke, ini yang pertanyaan khusus untuk sobat pangan yang ada di rumah nih gitu. Ada nggak pesan khusus gitu gimana tentang sorghum untuk teman-teman yang ada di luar sana? Terutama untuk ini ya, anak-anak muda mungkin ya. Oke, anak muda. Pesan untuk anak muda, cobalah mulai belajar bertanam. Gitu. Jadi nggak cuma main gadget aja, cuma kita mulai menanam, belajar sampai hasil akhirnya seperti apa. Dan kita bisa bantu, kalau gadget itu hanya untuk bisa marketing online. Ya manfaatnya seperti itu. Iya, tapi itu penting. Kadang kita pernah dulu itu ada rumor bahwa anak muda zaman sekarang itu nggak mau yang namanya turun ke lapangan kayak gitu ya. Kita buat asik. Nah, kita buat asik, oke. Gitu. Jadi mungkin teman-teman pemuda-pemuda masa kini itu mulai cobalah. Mulai coba, karena sorghum ini kan nggak di tempat becek.
Kita nggak menanam di tempat becek kan, kita kan ditanam di lahan kering aja dengan gaya-gaya kita, gaya-gaya anak muda lah, bukan kayak saya udah tua soalnya. Mungkin gaya-gaya kekinian, mungkin kita bisa mulai kampanye gizi sehat lah, makanan sehat dengan makan sorghum contohnya seperti itu. Ya, jadi untuk teman-teman sobat pangan di sana, kalian bisa coba nih caranya gimana sih budidaya sorghum di rumah ya, Mbak Diana. Dan ternyata memang nggak perlu becek-becekan gitu. Kadang kan anak zaman sekarang nggak mau nanti kotor gitu. Padahal kotor itu katanya sehat gitu, gitu kan ya. Oke, nah yang terakhir nih saya ingin tahu satu kata untuk sorghum apa nih? Satu kata untuk sorghum adalah tanaman yang multifungsi, multiguna, dan yang sangat bermanfaat untuk tubuh kita dan untuk bumi kita ini. Karena tanaman sorghum dia menyuburkan tanah yang tidak subur juga, seperti itu. Jadi makanya nama saya itu Surga Sorghum Sejahtera, karena ini adalah sorghum itu tanaman dari surga. Kenapa dari surga? Karena untuk kebaikan-kebaikan. Karena sorghum itu adalah kebaikan-kebaikan yang akan kita sampaikan untuk masyarakat di bumi ini. Seperti itu. Oke, jadi sorghum itu adalah surga yang banyak multifungsi dan juga multiguna ya untuk bagi kesehatan tubuh maupun bumi kita. Baik, terima kasih sebelumnya Mbak Diana atas banyak insight yang kita terima hari ini. Semoga sobat pangan di luar sana juga mendapatkan banyak manfaat dari informasi-informasi yang telah kita berikan. Oke, terima kasih kepada sobat pangan di luar sana sudah menyaksikan podcast kita ya Mbak Diana, mulai dari awal hingga akhir, dan ternyata cukup menarik nih, kita mendapatkan banyak manfaat, banyak insight-insight yang ternyata sorghum itu bisa dikembangkan di Indonesia ya Mbak Diana. Oke, jangan lupa kepada teman-teman di luar sana untuk tekan tombol like, subscribe dan juga komen di bawah ini, dan juga jangan lupa untuk tekan tombol lonceng untuk mendapatkan informasi-informasi tentang Badan Pangan Nasional lainnya, terutama podcast B2SA. Oke. Mbak, pantun dong, pantun. Ada tantangan. Satu punya pantun ya. Oke, tantangan pantun nih. Malam-malam melihat bintang, Cakep. badan dingin terasa gemeteran, Cakep. lahan sorghum luas terbentang, moga bisa beri kesejahteraan. Baik, amin ya robbal alamin. Ternyata banyak insight termasuk dari pantun yang dari Mbak Diana berikan ya. Nah, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk makan enak, makan sehat, makan B2SA, dan habiskan. Bye-bye.